Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Farah. Saya mahasiswi dari Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Untuk video pertama saya kali ini, saya akan membahas salah satu novel yang sempat viral atau booming pada angkatan 1998, yaitu Saman karya Ayu Utami. Sebelum masuk pada sinopsis novel, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari angkatan 1998 ini. Latar belakang angkatan 1998 dalam sastra Indonesia adalah sebuah periode yang sangat penting dan bersejarah. Angkatan ini muncul pada saat jatuhnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada saat itu, Indonesia mengalami berbagai perubahan politik, sosial, budaya yang signifikan. Pada era sebelumnya, sastra Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemerintah dan seringkali digunakan sebagai alat propaganda. Namun, setelah jatuhnya Soeharto, penulis dan seniman mendapatkan kebebasan berekspresi yang lebih besar. Mereka mulai menulis tentang berbagai isu sosial dan politik yang sebelumnya tabu, seperti korupsi, penindasan, dan hak asasi manusia. Baik, selanjutnya ada biografi pengarang dari Ayu Utami sendiri. Justina Ayu Utami atau lebih sering dikenal sebagai Ayu Utami lahir pada 21 November 1968. Beliau merupakan aktivis, jurnalis, dan sastrawan berkebangsaan Indonesia. Ia besar di Jakarta dan menamatkan kuliah bahasa Rusia di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjadi wartawan di majalah Humor, Matra, Forum Keadilan, dan di NR. Tak lama setelah penutupan Tempo, editor, dan Detik pada masa Orde Baru, ia ikut mendirikan aliansi jurnalis independen yang memprotes pemberedelan. Kini ia bekerja di jurnal kebudayaan, Kalam, dan di teater Utan Kayu. Novelnya yang pertama yaitu Saman, yang kali ini mau saya bahas, mendapatkan sambutan dari berbagai kritikus dan dianggap memberikan warna baru dalam sastra Indonesia. Ayu juga dikenal sebagai novelis sejak novelnya Saman memenangi sayembara penulisan novel Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Dalam waktu 3 tahun, Saman terjual 55.000 eksemplar. Berkat Saman pula, Ayu mendapat Prince Claus Award 2000 dan Prince Claus Fund, sebuah yayasan yang bermarkas di Den Haag, Belanda, yang mempunyai misi mendukung dan memajukan kegiatan di bidang budaya dan pembangunan. Pada akhir tahun 2001, ia meluncurkan novelnya yang berikutnya yaitu Larung. Selanjutnya kita masuk pada sinopsis novel Saman. Saman menceritakan kisah 4 orang sahabat yang saling terkait dengan masa lalunya, yakni Laila, Sakuntala, Cok, dan Yasmin. Mereka berempat bersahabat sejak SD. Mereka sama-sama mempunyai obsesi yang sama terhadap laki-laki. Laila seorang gadis lugu yang jatuh cinta pada seorang pemuda bernama Sihar saat pertama kali mereka berjumpa. Laki-laki tampan dan kekar tersebut telah menarik hati Laila yang semula telah tertambat pada seorang pastor muda bernama Wisanggeni. Laila menjadi terlibat jauh terhadap masalah yang tengah dihadapi oleh Sihar yang menuntut keadilan pada atasannya yang telah menjadi penyebab utama kematian sahabatnya. Ia dan Laila terlibat dalam situasi kisah cinta yang seharusnya tidak boleh terjadi. Sihar telah mempunyai seorang istri dan Laila seharusnya tidak sepantasnya untuk menjalin hubungan dengan laki-laki yang telah beristri tersebut. Yasmin seorang pengacara handal yang dengan senang hati selalu membela pihak yang dirugikan tanpa harus meminta suatu imbalan yang besar. Yasmin telah menikah, namun berbeda dengan Cok
yang selalu berganti-ganti pasangan dan dikenal sebagai seorang yang bingung. Sakuntala merupakan sahabat Laila, Yasmin, dan Cho yang tinggal di New York lantaran ia mendapat beasiswa di bidang seni tari. Ketiga sahabat ini mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan mengakibatkan mereka terlibat dalam suatu masalah bersama Sihar dan Wisanggeni. Laila meminta Yasmin dan Wis untuk menolong Sihar menyelesaikan kasus salah seorang teman Sihar yang meninggal lantaran kecerobohan pimpinan mereka. Sihar dengan dibantu oleh Wis dan Yasmin, yang seorang pengacara berusaha menuntaskan kasus tersebut. Laila dan Sihar menjadi sangat akrab lantaran kasus tersebut hingga mereka pun merencanakan suatu kencan. Namun, kencan tersebut digagalkan oleh Sihar lantaran ia tidak tega terhadap keperawatan yang masih Laila sandang. Wisanggeni yang seorang pastor kini terlibat lebih jauh tentang suatu permasalahan di sebuah desa bernama Rabu Mule. Di sana ia pertama kalinya bertemu dengan Upi. Wis menyelamatkan Upi yang tengah mengalami gangguan mental dan tengah tercebur pada suatu sumur yang dalam. Namun, entah kenapa perasaan Wis mengatakan bahwa Upi adalah sesuatu yang berbeda dan Wis ingin menolongnya. Ia pun mengantarkan Upi pulang ke sebuah desa. Di sana ia mendapatkan kenyataan bahwa Upi memang terkena gangguan jiwa dan ia tinggal dalam sebuah kandang dengan kaki dirantai. Orang tuanya mengatakan bahwa mereka terpaksa melakukan semua itu lantaran Upi sudah keterlaluan dan dahulu hampir membahayakan warga sekitar. Ternyata kebiasaan Upi yang sering mengalami membuat Wis sangat prihatin dan semakin ingin terlibat jauh di dalamnya. Wis kini hampir setiap minggu datang ke tempat Upi untuk membangunkan sebuah kandang yang layak bagi Upi. Sehingga pada suatu hari Wis terlibat terlalu dalam pada sebuah desa. Di sana ia membantu perekonomian warga di sekitar Upi tinggal. Dengan modal yang ia dapat dari ayahnya serta izin dari kepala pastor untuk memperbaiki desa tersebut. Wis dan warga desa membangun pembangkit listrik dan menanam pohon karet. Lama-kelamaan mereka pun semakin tergantung pada Wis dan perekonomian warga desa tersebut sedikit demi sedikit mulai membaik. Namun rencana mereka tidak berjalan lancar. Sebuah keputusan dari pemerintah memerintahkan untuk perkebunan tersebut beralih ke tangan sebuah perusahaan swasta untuk dikembangkan suatu perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut tentunya sangat merugikan warga desa. Wis mencoba mengumpulkan warga desa untuk mencari sebuah kesepakatan. Mereka pun memutuskan untuk tidak mengikuti anjuran tersebut. Mereka semua tetap bersikukuh mempertahankan perkebunan karet yang telah memberikan banyak keuntungan tersebut. Namun teror demi teror datang untuk membuat keputusan itu dicabut. Hingga pada suatu ketika mereka terjebak sehingga perkebunan tersebut dapat dikuasai pihak atau golongan tertentu tersebut. Sedangkan Wis ditangkap dan disiksa di dalam sebuah penjara. Wis juga sangat marah dan kecewa pada dirinya sendiri yang tidak bisa menolong Upi dari peristiwa yang membuat nyawa Upi hilang. Laila merencanakan pertemuannya bersama Sihar di New York, namun ternyata Sihar tidak menepati janjinya sehingga menyulut amarah Sakuntala yang merupakan sahabat karib Laila. Namun, Laila tetap membela dan mengagungkan Sihar. Sakun tidak habis pikir terhadap sikap Laila yang selalu setia jika sudah mencintai seseorang. Berbeda dengannya yang selalu berganti pasangan sesuai dengan keinginannya. Balik pada Wis tersiksa dalam penjara yang membuat dia meragukan adanya Tuhan. Namun berkat suatu keajaiban, ia akhirnya bisa keluar dari dalam penjara tersebut. Ia pun mengirim surat pada ayahnya agar ayahnya mempercayainya dan mengirimkannya sejumlah uang serta meminta ayahnya untuk memberitahu Yasmin temannya bahwa ia butuh bantuannya. Akhirnya Yasmin pun menolong Wis dan mengusulkan untuk agar Wis pergi dari Indonesia. Ia pun membantu semua persiapan yang dibutuhkan atas penyamaran Wis. Bersama Cho, ia berhasil melarikan Wis tanpa seorang pun yang tahu.
Namun di tengah perjalanan itu, Yasmin tak kuasa menahan perasaan sedihnya terhadap kepergian Wis. Mereka akhirnya melakukan hubungan terlarang yang tidak seharusnya mereka lakukan. Akhirnya Wis yang melarikan diri untuk sementara waktu ke Amerika mengganti namanya menjadi Saman. Dia pun kini menjadi sangat dekat dengan Yasmin dan sangat mencintai Yasmin. Perasaan yang selama ini ia pendam selama ia menjadi pastor kini berubah menjadi perasaan penuh cinta terhadap Yasmin. Sungguh perjalanan yang panjang bagi keempat sahabat ini. Dan mungkin itu saja yang bisa saya ulas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dadah!